Kang sini dong. Bantu kau dong. Teka beda sih begini. Ayo dong bantu lah. Santai dong, santai. Ini gua lagi itu. Sini dong atas bantu gua dong. Iya, aku ke situ anjir. Ih, Sabar kok, sabar. Ini gua ke situ. Awas, missing. Itu di Semajir ada tigre tuh, ada tigre. Ya, gimana? Bantulah gua ini, sekarang nih gua. Bantulah gua ini, sekarang nih gua. Astagfirullahaladzim, mana zaman sekarang ya, kayak gitu modelannya. Halo Mas Rafli, Ya, halo. ini makanannya Oh, datang. sudah dibawa. Oke, saya turun ya Pak ya. Tunggu sebentar. Oke, siap. Permisi, GoFood. Mas Rafli. Ya, sebentar. Sebentar, Mas. Mas, sananya. Terima kasih Mas ya. Segi eksternalisasi dari perkembangannya iptek di Indonesia yang dimana mempengaruhi dari segi perekonomian, segi sosial dan segi pendidikan itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, apalagi itu terutama ke anak-anak, yang dimana dengan perkembangan iptek di Indonesia yang berpusat kepada mayoritas anak-anak itu sangat mengubah perilaku dan sikap sosial mereka. Yang pertama, dulu jika kita bermain, kita bisa bermain bersama teman-teman yang dimana bermain itu tanpa adanya alat atau gadget yang seperti sekarang ini, yang dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat mempererat tali persaudaraan antar teman dan tali silaturahmi antar satu sama lain dan lainnya. Yang kedua, jika dulu kita sering berbelanja di pasar, yakni pasar tradisional, di mana hal tersebut secara tidak langsung juga dapat melatih cara bersosial kita di pasar dengan orang-orang, dan hal itu tergantikan oleh online shop, yang dimana sifat individual seseorang semakin meningkat dan berkurangnya sifat sosial seseorang. Dan juga jika dulu para remaja masih mengutamakan kehormatan atau menghormati kepada orang tua, di mana seperti contoh yang sudah disinggung di atas, jika kita melewati terus ada orang di depan, kita masih mengucapkan permisi atau amin dan lain sebagainya. Akan tetapi sekarang hal itu sudah berubah, dan para remaja saat ini dapat dikatakan tingkat kesopanan mereka menurun. Pengawasan orang tua dalam perkembangan iptek pada zaman ini itu sangat diperlukan, karena
agar minimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pada anak-anak yang menonton tontonan yang bukan semestinya, dan juga ada faktor kesalahan orang tua yang dimana orang tua itu lebih fokus kepada pekerjaannya. Mungkin ada salah satu orang tua yang bekerja part time, atau ada orang tua yang benar-benar fokus kepada karirnya. Ya, mereka hanya memikirkan untuk membiayai tapi tidak mendidik. Dari segi objektivitas, perkembangan iptek yang tidak disaring itu akan berdampak atau menimbulkan hal-hal negatif. Mungkin dan seperti kita tahu bahwa iptek itu ada sisi positif dan sisi negatif. Akan tapi jika itu kembali lagi tidak disaring kembali, itu akan menimbulkan hal-hal negatif lainnya, dan itu akan berdampak kepada tatanan sosial masyarakat, yang dimana para remaja sekarang atau mereka yang masih dalam proses pencarian jati diri atau pencarian panutan siapa yang akan dia contoh, dia akan mengalami kesesatan karena dia hanya berpandangan atau bercermin pada salah satu contoh saja, dan itu dijadikan sebagai hal-hal kebudayaan yang mereka anut, kemudian eksternalisasi. Perkembangan iptek akan berkembang secara terus menerus, dan itu kembali lagi kepada kita bagaimana penggunaan iptek itu sendiri, karena itu akan mengeluarkan hal negatif juga dan hal negatif pula. Perlu kita ketahui bahwa pengguna iptek itu atau orang-orang yang mengetahui adanya iptek itu tidak semua orang dapat menerima secara langsung. Contohnya seperti ada orang tua yang kadangkala tidak menerima masih belum berdamai dengan adanya iptek tersebut, karena mereka berpikir bahwa adanya iptek itu hanyalah menambah kesulitan hidup. Kenapa kita tidak menggunakan hal-hal tradisional yang notabene itu lebih simpel atau lebih mudah? Berbeda pula dengan pemikiran para remaja. Mereka berpikiran bahwa dengan adanya iptek ini sendiri itu adalah sumber atau kebarokahan yang membawa kemudahan, yang dimana dengan adanya iptek kita bisa melakukan apapun, kita bisa survive kemanapun, bisa mencari tahu apapun dengan mudah dan simpel. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami ucapan Terima kasih telah menonton. Thanks Joy, lo udah nonton video kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pastinya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Bye.